Penting kita bisa setidaknya bahasa Inggris secara pasif sih Mas. Karena kan untuk mempelajari bahasa Mandarin di sana kita perlu bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Untuk lingkungan belajar saya sendiri cukup senang karena kita itu di sana di dalam satu lingkup kampus itu udah istilahnya semua terfasilitasi. Dari mulai tempat tinggal, tempat belajar, tempat makan, tempat bahkan beli pulsa, toko kacamata dan lain sebagainya ada Jumatan. Itu memang kita harus secara pribadi atau secara privasi kita menyelenggarakan sendiri. Naikkan value teman-teman semua di saat yang siap, kesempatan itu pasti akan datang. Jadi bejo itu nggak ada, yang ada ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Wonder Home Library bersama saya yang sudah lama tidak berjumpa dengan teman-teman sekalian. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rido. Dan di hari-hari yang cukup musim hujan ini teman-teman, kita mungkin kepada teman-teman lulusan SMA atau SMK di luar sana yang merasa gundah untuk lulusan itu besok mau kemana, dan banyak juga pepatah yang mengatakan bahwasanya carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi ternyata itu bukan hanya pepatah, tapi memang kita benar-benar ada yang mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, itu kita bersama dengan narasumber kita, bersama Mas Mufis. Bagaimana kabarnya Mas Mufis? Ya, alhamdulillah baik Mas Ridho. Oke, Mas Mufis boleh diceritakan dulu latar belakang Mas Mufis ini tinggalnya di mana, Mas? Ya, untuk saat ini saya domisili di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Oke, Berbah ya teman-teman ya, yang belum tahu Berbah itu di dekat Gembira Lokazu ya Mas ya, itu masuk ke timur lagi itu nanti sampai Berbah. Ya nggak jauh lah. Oke, berarti dulu Mas Mufis ini sekolahnya di mana Mas? Di SMA atau di SMK? SMA-nya saya di SMA Muhammadiyah Al Mujahidin di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul, wah jauh banget nih. Dari Berbah sampai naik ke Gunung Kidul. Kalau nggak salah Wonosari ya Mas itu ya? Di kotanya. Oke, berarti di sana ada penginapan atau gimana Mas? Saya di asrama. Di asrama. Boarding school. Oke, oh kayak MBS-nya Prambanan. Ya, SMP-nya saya kebetulan di situ Mas. Oke, oh iya memang sudah basisnya itu Islam. Nah ini yang patut kita pertanyakan teman-teman, bahwasanya Mas Mufis ini sudah mendalami sekolah di dunia Islam itu cukup lama, tapi kok tiba-tiba sampai ke China. Nah ini kita akan cari tahu terlebih dahulu gimana ceritanya kok bisa sampai ke China yang ya sangat berbeda jauh ya teman-teman, 180 derajat dari yang dunia Muslim sampai ke Chinese begitu teman-teman. Oke, mari kita masuk lagi kembali ke topik, bahwasanya Mas Mufis ini teman-teman salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa atau bisa disebut apa ya? Itu beasiswa apa Mas namanya Kak Blato? Kebetulan ini beasiswanya langsung dari kampus Mas. Oke, dari kampus. Ya, kerjasama dengan ada yayasan di Indonesia yang menyalurkan ke sana seperti itu. Nah itu ceritanya gimana Mas? Mas Mufis kok bisa dari apa ya, kayak sekolah Muslim gitu, terus bisa masuk ke Cina, itu boleh diceritakan Mas? Ya mungkin kita mulai dari 2022 ya. Saya lulus SMA. Jadi jauh sebelum 2022 itu, waktu awal masuk SMP, itu saya udah punya cita-cita buat kuliah ke luar negeri. Cuman kan yang namanya anak pesantren itu luar negeri kan pasti orientasinya cuma dua, kalau nggak Mesir ya Madinah. Seperti itu. Seiring berkembangnya zaman, saya naik ke tingkat berikutnya sampai akhirnya mau lulus SMA kok semakin dirasa buntu. Akhirnya pokoknya nyari kemana aja, yang penting luar negeri dan syaratnya simple. Ketemulah Turki awalnya. Ya, seperti itu. Nah, cukup simple dan akhirnya singkat cerita saya berangkat ke Turki sejak 2022 itu. Lalu 2023 sekitar pertengahan tahun di bulan Juli, saya dapat informasi dari ibu saya bahwasanya ada tawaran untuk kuliah ke Tiongkok, ke China. Ya, dan itu beasiswa. Iya, ya singkat cerita saya pikir untuk kedepannya Tiongkok ini memang kan sedang gencar-gencarnya menggait Indonesia dalam berbagai bidang ya, terutama
ya ekonomi dan lain sebagainya. Untuk itu saya pikir bahasa Mandarin, ketika saya bisa bahasa Mandarin itu kedepannya akan lebih bagus daripada bisa bahasa Turki gitu. Oke, iya. Singkat cerita saya ke Tiongkok. Oke. Nah, itu di universitas mana Mas di China-nya? Saya di Yangzhou Polytechnic Institute. Yangzhou. Iya, di kota Yangzhou. Oke. Nah, tadi kan Mas Mufis ini berawal mula ke Turki. Nah, itu ke Turki itu apakah juga kuliah atau sedang menimba ilmu di sana, Mas? Iya, sebenarnya saya ambil S1 di Turki. Oke. Cuman untuk prosesnya masuk kuliah di sana itu perlu yang namanya kelas persiapan bahasa. Kalau di bahasa Turki disebutnya Tomer mungkin. Kalau Inggris ya TOEFL dan lain sebagainya. Ya. Ya itu sekitar 1 tahun. Ya saya akhirnya cuma ke bagian bahasa Turkinya aja, belum kuliahnya seperti itu. Oh, berarti nggak dilanjutin? Iya, putus lah. Tapi untuk belajar bahasa Turkinya sudah selesai? Tinggal level terakhir sebenarnya. Tinggal level terakhir, terus tiba-tiba udah keluar aja gitu. Iya. Oke. Ya, oke. Terus setelah itu ada nih tawaran, berarti bentuknya ya? Iya. Tawaran dari universitasnya langsung? Iya. Atau dari yang yayasan tadi Mas Mufi sebutkan? Dari yayasan sebenarnya. Dari yayasannya, oke. Dari yayasannya menawarkan nih ada beasiswa di China gitu. Iya, jadi sebenarnya yayasan ini dia kerjasama sama 2 pihak. Oke. Satu ke pemerintah kabupaten, banyak pemerintah kabupaten di Indonesia, salah satunya Sleman, yang berikutnya kerjasama dengan kampusnya. Jadi kampus ini kayak istilahnya minta murid ke yayasan dan yayasan ini kayak menyebarkan ini permintaan ini ke pemkap yang ada di Indonesia. Berarti Mas Mufis ini salah satunya nih. Iya, alhamdulillah. Nah, yang perlu kita kulik nih, ini bagian pentingnya di sini nih, karena basisnya Islam, terus kita masuk ke dunia Cina itu yang kita sebut, mohon maaf ya, mungkin keislaman di sana itu kan sangat kurang ya dibandingkan dengan di Indonesia, di Turki apalagi kan. Nah, untuk berkehidupan di sana yang dulunya Mas Mufis itu Islamia sekali, kok bisa tiba-tiba di China? Apakah ada hal yang mengejutkan? Terus sebagai kaum minoritas ya berarti ya di sana ya. Nah, itu gimana yang Mas Mufis rasakan? Sebenarnya mungkin untuk culture shock tidak terlalu banyak karena mungkin sudah setahun lamanya saya sebelumnya juga udah di luar negeri ya, di Turki itu sendiri. Yang benar-benar mungkin apa ya, culture shock kan terutama bahasa ya. Iya. Yang kedua mungkin makanan Mas, karena kan cukup sulit kita cari yang halal. Sebenarnya mudah, cuman harganya agak lebih mahal aja. Dan apa ya, lebih simpel untuk masak. Tapi kan kalau masak kita cari bahannya kan belum tentu apa ya halal juga itu dagingnya. Ya seperti itu sih, mungkin 2 hal besar itu sih yang jadi culture shock saya. Berarti sebelum ke China itu ada bahasa yang perlu dipelajari dulu atau yang penting kesana dulu belajarnya sambil kuliah gitu? Yang penting kita bisa setidaknya bahasa Inggris secara pasif sih Mas. Karena kan untuk mempelajari bahasa Mandarin di sana kita perlu bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Ya seperti itu. Oh, berarti di sana itu ada kelas yang khusus warga Indonesia kah atau warga asing dicampur gitu? Khusus internasional, semuanya dijadiin satu untuk mempelajari bahasa Mandarin. Berarti basicnya harus bisa bahasa Inggris di situ ya? Ya, setidaknya bisa bahasa Inggris secara pasif lah. Terus sampai sekarang sudah mulai menguasai belum Mas bahasa Cina? Ya masih belajar Mas. Oke. Nanti kita dikasih closing statement sama Mas Mufis harus pakai bahasa Cina ini. Bahasa Mandarin ya teman-teman untuk bahasa China itu. Nah selanjutnya setelah itu ketika sudah sampai di China nih, nah hal pertama yang Mas Mufis lakukan di sana itu apa Mas? Hal yang paling utama ketika saya sampai di sana, pertama ngurus berkas Mas. Berkas izin tinggal, karena kan sebelumnya kita dapat visa untuk setidaknya lolos masuk imigrasi ke Tiongkok. Setelah kita lolos masuk ke Tiongkok, kita perlu istilahnya mengawetkan izin tinggal kita, yaitu dengan resident permit, dengan ya istilahnya izin tinggal lah. Berarti ada batas waktunya untuk tinggal di sana? Ada, setiap tahun kita memperbarui izin tinggal kita. Itu yang paling utama. Yang kedua ya mungkin cari internet sih Mas. Berarti di sana ngekos Mas? Di asrama. Di asrama juga. Oh, sudah disediakan sama itu yang yayasannya tadi itu? Sudah. Dari kampusnya. Dari kampusnya. Oke. Nah, ini sebagai pengetahuan juga buat teman-teman Wonder People di luar sana yang barangkali mau ada yang kuliah sampai ke Cina nih, boleh di-spill Mas nama yayasannya apa? Nama yayasan saya waktu itu dari Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara. Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara. Oke, itu domisilinya yayasan di sebelah mana? Kebetulan kantornya ada di, kalau nggak salah,
Kalasan atau Prambanan gitu. Oke, Kalasan. Kebetulan di Rumah Jogja. saya dong. Iya. Kok saya nggak tahu ya? Ya mungkin masnya mau daftar. Oh, gimana ya? Sebenarnya saya punya prinsip yang sama, Mas. Oh, Yang gitu. penting di luar negeri, gitu. Cuman Cina itu tidak ada di pikiran saya. Sama Mas. Oh, berarti sama nih. Iya. Oke, menarik ini. Terus tiba-tiba bisa ke China gitu. Iya. Nah, berarti ini sudah tahun ketiga, mau ketiga ya? Iya, tahun ketiga. Tahun ketiga, semester kelima. Iya. Nah, itu selama ya dua setengah tahun menjalani kehidupan di China, terus kuliah di sana, itu yang Mas Mufis rasakan seperti apa, Mas? Pertama, untuk lingkungan belajar saya sendiri cukup senang karena kita itu di sana di dalam satu lingkup kampus itu udah istilahnya semua terfasilitasi. Dari mulai tempat tinggal, tempat belajar, tempat makan, tempat bahkan beli pulsa, toko kacamata dan lain sebagainya, ada kafe dan lain sebagainya. Jadi itu cukup membantu buat kita supaya nggak kemana-mana. Jadi uangnya bisa bisa kita atur sebagaimana harga di situ lah kurang lebih. Cuman ya mungkin ya namanya anak muda kan perlu refreshing ya. Kadang-kadang keluar atau enggak waktu Jumat itu ya sekalian Jumatan gitu. Keluar ke masjid gitu. Ya untuk lingkungan belajar saya sendiri sangat senang karena ini sangat berbeda ya ketika saya di Turki itu. Jadi kayak kebalikannya gitu. Di Turki itu saya kayak merasa berat banget buat belajar. Tapi di sini alhamdulillah semuanya sangat enak, sangat mudah dan sangat nyaman. Difasilitasi ya, Iya. ya. Itu berarti beasiswanya itu fully funded, full terbayarkan atau ada biaya hidupnya juga, Mas? Living cost-nya kita sendiri, Mas. Oke, living cost-nya sendiri. Tapi dapat fasilitas yang tadi itu. Iya, iya. Wah, itu berarti sudah dikatakan lebih dari worth it dong. Ya. Kan bisa dibilang hidup di luar negeri itu pasti sangat jauh berbeda ya, Mas. Tadi yang disebutkan sama Masnya bahwasanya mencari makanan halal itu cukup pricey. Yes. Nah, itu ya walaupun mendapatkan bantuan dananya dari bentuk pendidikannya, tapi living cost-nya juga ternyata lumayan di sana. Nah, itu sudah cukup sangat membantu teman-teman yang wonder people yang mau pada ke China, nanti boleh ditanyakan di kolom komentar tentang informasi apapun itu, dan kita sambil mencari informasi kembali dari Mas Mufis ini yang sudah kurang lebih 2,5 tahun di China, yang pengalamannya juga cukup banyak gitu. Nah, mari kita lanjut lagi nih Mas Mufis. Selama di China itu tadi Mas Mufis itu harus mencari yang namanya makanan halal. Terus dari segi ibadahnya juga. Nah, di kampusnya itu berarti sudah memfasilitasi tempat ibadahnya juga kah, atau harus cari keluar? Nah, kalau untuk tempat ibadah sendiri, kecuali hari Jumat ya yang ada Jumatan, itu memang kita harus secara pribadi atau secara privasi kita menyelenggarakan sendiri. Dan itu harus tempat yang pribadi ya sifatnya. Jadi kalau misalkan ada kita masjid gitu, Mas? Ada, kalau di kampus tidak ada, harus keluar kita. Jadi kalau misalkan kita mau nekat sholat di lapangan atau mungkin di kelas atau mungkin di warung gitu, jadi kayak kesannya malah mereka kurang suka gitu. Jadi sangat dianjurkan, dan mungkin malah perintahnya apa ya? Ya dianjurkan untuk di ruang pribadi lah. Berarti seperti mengajak dengan warga negara Indonesia yang lain yang ada di sana gitu. Yuk kita Jumatan gitu, atau memang secara naluri tiba-tiba sudah terlaksana gitu. Untuk Jumatan ada masjidnya yang menyelenggarakan. Tapi selain Jumatan tidak menyelenggarakan di kota kami. Oke, berarti gitu. Ya. Berarti sekalian mau tanya, yang di yang di mahasiswa internasional itu tadi ada banyak warga Indonesia juga, Mas, di sana? Kebetulan di kampus saya itu mahasiswa Indonesia cukup dominan. Oh, cukup dominan malahan. Oh, ada negara apa aja, Mas, di sana? Yang di kampus kami ada Bangladesh, ada Pakistan, ada Tajikistan, ada Mongolia, dan lain-lain. Ada Afrika juga. Oh, berarti malah kebanyakan dari Timur Tengah daripada Eropa ya? Iya, Eropa bisa dihitung jari malah. Ya, pada umumnya juga karena China juga lokasinya cenderung di daerah Timur Tengah ya, mungkin perbatasan juga dengan Eropa ya. Jadi lebih banyaknya didominasi oleh warga dari Timur Tengah, dan malah banyaknya dari Indonesia. Berarti yang bekerja sama dengan kampus itu tidak hanya dari yayasannya Mas Mufis tadi ya? Saya rasa begitu. Oke, berarti memang kayak bahasanya nih, kampus kita buka mahasiswa, terus yayasan yang dikerjasama itu
harus menyetorkan mahasiswa gitulah secara kasarnya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Oke. Nah, terus untuk persyaratan menuju mendapatkan beasiswa itu ada apa aja, Mas? Untuk persyaratan, umumnya persyaratan ke luar negeri aja sih Mas, kayak paspor, mungkin sertifikat TOEFL itu tadi, terus identitas lainnya seperti foto dan ijazah terakhir SMA. Lalu apa ya terakhir ya? Transkrip nilai. Kurang lebih itu yang wajib. TOEFL-nya minimal? Tidak dituliskan secara tertulis ya. Cuman mungkin mereka punya standar sendiri, cuman kita nggak tahu. Ya kalau kalau di kampus saya di UNJ kebetulan itu ada tes TOEFL minimal itu kan 425. Oh gitu. Nah, ya tidak tahu ya di sana itu sudah di ACC atau tidak dengan nilai TOEFL seperti itu. Tapi kalau setahu saya sepertinya kalau luar negeri itu tidak hanya sebatas itu. Bahkan yang saya tahu ada di Jepang aja itu minimal ada yang 550 dan sebagainya, itu kan cukup tinggi gitu. Padahal Jepang itu memiliki bahasa sendiri. Gitu. Nah, tapi saya kurang tahu ya kalau yang di China itu. Kalau boleh tahu Masnya TOEFL-nya berapa tesnya? Saya ya nggak jauh dari 425 itu tadi ya. Oke, berarti nih teman-teman yang kebanyakan dari UNJ ini berarti kemungkinan masih bisa. Sangat bisa. Tes TOEFL yang segitu tidak perlu minder karena di sana juga perlahan kita akan belajar. Semua yang ada di sana pun akan turut belajar, tidak serta-merta kita di sana sudah paham gitu. Tadi dari jurusan apa Mas? Saya ambil Mechanical Manufacturing and Automation, teknik manufaktur gitu Mas. Teknik manufaktur. Nah, itu kurang lebih secara materi ataupun secara prakteknya itu nanti seperti apa Mas di sana? Jadi yang kami pelajari itu terkait mesin CNC gitu. CNC? Iya, kalau Mas Rido tahu. Itu kayak mesin buat ngebubut gitu loh. Jadi dia tuh kayak motong entah logam, entah baja yang kecil-kecil gitu. Ya seperti itu. Kalau di semester awal waktu itu kita motongnya masih manual pakai gergaji. Itu berapa hari itu ya. Terus ya semakin kesini semakin pakai mesin jadi enak. Oke. Itu masuknya sarjana atau diploma? Saya ambil D3. D3? Ya. Oke, D3 teknik manufaktur. Nah, secara praktek kurang lebih seperti itu. Iya. Apakah dari kalau kebanyakan teknik kan ya juga mayoritas itu pasti praktek ya? Iya, betul. Nah, kalau secara teorinya itu? Teorinya kita ya mempelajari itu sih Mas. Mempelajari itu juga. Jadi sebelum praktek ya belajar, sebelum praktek belajar ya gitulah. Oh, berarti teori praktek, teori praktek selalu seperti itu ya. Oke. Nah, nanti setelah lulus dari universitas tadi saya lupa namanya apa tadi Mas? Yangzhou Polytechnic Institute. Yangzhou, oke. Sebetulnya Yangzhou University. Oke, boleh. Dari Yangzhou itu tadi, apakah dari yayasan itu masih ada apa ya sebutannya kayak koordinasi atau masih dalam tanggung jawabnya yayasan atau setelah lulusan itu kita kembali menjadi diri kita masing-masing? Kebetulan saya sekarang masih ongoing ya untuk belajarnya masih berjalan. Jadi belum merasakan kelulusan dari sana. Jadi kita belum tahu nanti kedepannya seperti apa. Cuman kalau kita lihat alumni-alumni sebelumnya itu ya mereka bebas menentukan pilihan. Tapi yang jelas dari kampus itu sudah memberikan jalan. Jadi setelah mereka kembali itu bakal istilahnya disalurkan ke perusahaan mereka di sini gitu. Kebanyakan ya kayak di Morowali atau di Kalimantan dan sebagainya lah. Oh, berarti tidak di perusahaan yang di China, tapi malah perusahaan di Indonesia. Iya, mungkin kerjasamanya mereka sama perusahaan yang di sini ya. Cuman saya kurang tahu seperti apa lebih detail. Berarti di sana itu hanya seperti menempuh ilmunya saja. Terus nanti ya pasti saya kurang tahu ya apakah ada perusahaan juga yang di China yang dikerjasamai, tapi mayoritasnya malah di Indonesia. Berarti kembali lagi ke Indonesia gitu. Iya, seperti itu. Berdasarkan pengalaman ya sebelumnya. Ya. Nah, kalau dari gambarannya Mas Mufi sendiri nih, nanti setelah lulus dari Yangzhou tadi itu, Yangzhou Polytechnic itu tadi, itu mau seperti apa Mas? Untuk rencana jangka panjangnya saya belum tahu, tapi mungkin untuk setelah lulus banget saya pengen ambil kerja dulu di sini mungkin. Sebelum nanti akhirnya mungkin akan meneruskan S1 atau dan lain sebagainya. Keluar negeri lagi. Iya, masih tetap sama ya prinsipnya luar negerinya. Ya ke Tiongkok itu tadi. Nyelesain jadi D3 ke S1 lah. Dengan jurusan yang sama. Kita lihat nanti. Oke, kita nantikan ya teman-teman. Nanti Mas Mufis akan kemana setelah itu. Nah, nih Mas Mufis, sebagai kita nih para lulusan SMA atau SMK di luar sana tuh pasti banyak yang masih bingung, gundah dan
mau kemana ya setelah lulus. Banyak kalau SMK itu apa ya, stigmanya itu selalu SMK kerja, kalau SMA kuliah, selalu seperti itu. Padahal keduanya itu masih bisa gitu. Dari SMA bisa langsung kerja, begitu demikian juga dari SMK bisa ke kuliah. Tidak hanya seperti itu aja gitu. Nah, buat teman-teman di luar sana nih yang masih bingung sekiranya nih, karena tadi Mas Mufis punya prinsip sendiri yang penting kuliah di luar negeri. Nah, buat teman-teman yang masih bingung nih, dari Mas Mufis ada saran atau masukan gitu setelah lulus SMA atau SMK itu baiknya gimana? Ya, kalau mungkin dari saya pribadi ya teman-teman ya, saya itu punya prinsip, pokoknya perluas jaringan, perbanyak kenalan, relasi itu yang utama kalau bagi saya. Jadi mungkin salah satu alasan atau salah satu peluang yang saya dapatkan buat bisa kuliah di Tiongkok ini, salah satunya karena jaringan itu tadi. Jadi kalau saya sebelumnya mungkin hanya sebagai orang yang kupu-kupu lah atau no-lab lah bahasanya, itu mungkin kesempatan seperti ini nggak akan datang teman-teman. Jadi ya pokoknya perkuat atau naikkan value teman-teman semua di saat yang siap, kesempatan itu pasti akan datang. Jadi bejo itu nggak ada, yang ada ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan. Tidak ada keberuntungan, yang ada kesempatan bertemu dengan apa tadi? Kemampuan atau peluang. Keren. Nah, ini sebagai fun fact aja nih Mas Mufis, saya itu juga salah satu lulusan SMK atau SMK yang bingung itu tadi. Gitu. Ya, saya itu di SMA itu dulunya mengambil IPS. Ya, karena dulu itu saya juga bingung mau IPS atau IPA gitu. Setelah lulus dari SMP itu sebenarnya saya maunya ke IPA karena saya lebih suka berhitung gitu. Tapi hanya karena nilai IPA saya jelek. IPA itu jelek dibanding yang lain. Dari keluarga saya itu mereka bilang ya udah IPS aja daripada nanti ketolak gitu. Nah, akhirnya saya masuknya ke IPS nih. Dan cukup tertarik dengan dunia sosial gitu, dan masuknya ke jurusan yang basicnya juga ke sosialin juga di kampus saya di UNJ gitu. Nah, saya saat ini juga masih ingin untuk melanjutkan S2 ke luar negeri. Nah, dari Mas Mufis sendiri nih, sebagai ya karena sama-sama ya kita sekarang sedang mengikuti perkuliahan dan kebetulan kita juga lulus di tahun yang sama SMA-nya. Nah, sebagai kita satu angkatan nih, untuk masukan ke saya sendiri, nah agar saya itu tidak kebingungan nih, karena sampai sekarang ini juga masih belum mendapatkan titik terangnya setelah kuliah nanti. Apakah langsung melanjutkan S2 atau mencari bekal-bekal dulu dengan ya kerja lah untuk mencari modal, dana, materi dan lain sebagainya gitu Mas. Kalau memang sudah ada niatan untuk S2 sih saya kira ambil aja S2, karena memang itu tadi peluang itu pasti banyak ya selagi kita bisa mencarinya, selagi kita bisa menggapainya. Jadi gimana ya, mungkin sedikit yang saya bisa sarankan hanya mungkin ketika Mas Rido pengen ke Tiongkok itu sebenarnya sangat banyak jalurnya teman. Ya salah satunya melalui yayasan atau kerjasama antar lembaga ya, kan kampus itu kan lembaga dan yayasan lembaga juga, itu bisa melalui kenalan. Jadi ya mungkin banyak mahasiswa Indonesia yang ada di sana yang ambil S2 nanti mungkin bisa kenalan dan bisa dibantu daftarkan. Jadi sedikit apa ya, dark side mungkin kuliah ke sana itu. Jadi memang jalurnya itu sangat banyak sekali, nggak harus teman-teman lewat jalur resmi yang seleksi pemerintah. Jadi apapun bisa ditempuh untuk ke sana. Jadi itu tadi salah satunya melalui kenalan. Jadi bisa didaftarkan, nanti kalau misalkan benar niat mau ke sana bisa saya ini kasih ke kenalan saya. Berarti apa ya sebutannya ya, tidak menutup kemungkinan itu untuk kuliah di sana itu hanya untuk yang D3 ataupun S1 saja ya? Sangat tidak. Berarti S2 ataupun S3 pun bahkan bisa? Sangat bisa. Nah mungkin itu juga salah satu tempat list baru aja ya, nih, boleh. Biar tidak hanya
sedikit listnya Iya. untuk menuju ke luar negeri yang mana gitu. Saya tuh soalnya selalu mendoktrin untuk ke Tiongkok setiap orang yang saya temui gitu. Oke, kenapa tuh Mas? Apakah se-worth it itu di Tiongkok? Saya kira seperti itu. Oh, boleh dibandingkan nih dengan kualitas pendidikan yang di Indonesia? Saya nggak tahu bagaimana pendidikan Indonesia itu berkembang atau berjalan ya, karena memang saya secara perkuliahan belum mengalami pendidikan di sini. Jadi kalau misalkan kita lihat di Tiongkok kan seperti yang kita tahu di sana tuh negara besar dan pengaruhnya cukup gede, dan bahasa Mandarin itu termasuk bahasa yang paling banyak digunakan di dunia ini, dan itu benar-benar berguna Mas. Ketika Mas Rido bisa bahasa Mandarin, kedepannya akan kemana-mana bisa. Jadi bisa disebut apa ya? Disebut kualitas pendidikan lebih baik kita juga belum tahu, tapi yang jelas lebih worth it di sana gitu Mas. Saya kira seperti itu. Oke. Untuk kalau orientasinya untuk ke karir ya. Ya. Oke. Ya. Nah, lanjut lagi, kita masuk ke China lagi, ke Tiongkok lagi. Tadi yang kita sebutkan bahwasanya sudah menempuh 2,5 tahun di, lupa lagi namanya, Yangtze, Politeknik di sana. Yes. Nah, kalau kita menganalisis lagi dengan teknik manufaktur yang ada di Indonesia, kita tidak tahu, mungkin Mas Mufis belum merasakan gitu ya. Nah, hal apa yang paling bisa Mas Mufis banggakan selama bisa di China dibandingkan dengan di Indonesia? Terutama bahasa itu tadi, kembali lagi. Oke. Karena memang saya ya masuk kampus pertama kali di sana, kan masuk grup kampus lah, masuk ya grup mahasiswa Indonesia di kota Yangzhou kan banyak juga kan. Itu lowongan kerja itu sangat melimpah. Oke. Berbanding terbalik nih dengan Indonesia nih. Betul, itu yang katanya 19 juta lapangan. Waduh. Bahaya nih. Nah, terus apa lagi Mas selain itu Mas yang bisa dibanggakan di sana itu? Yang pertama dan paling utama sih itu Mas. Karena saya jujur nggak terlalu melihat ke bidang lain selain kemampuan bahasa ini. Walaupun saya emang masih berusaha ya, tapi seenggaknya tujuan saya itu. Kalau tidak salah tuh Cina juga masuk ke ini ya, top 5 atau top 3 gitu bahasa internasional di bawah Inggris ya kalau tidak salah. Ya, kedua kalau nggak salah. Oh, kedua malah ya. Wah, berarti itu sangat worth it itu untuk kita jika mau meniti karir ke luar negeri, karena bahasa Cina itu nomor 2 ya di bawah Inggris untuk bahasa internasional. Nah, berarti di sana itu selain kita mendapatkan ilmu dan fasilitas yang luar biasa itu tadi dari kampus tuh, kayak ibarat kata kita dimanjain banget, tapi kita juga bisa mendapatkan bahasa gitu, karena yang diambil dari Mas Mufis itu adalah teknik manufaktur, tapi sembari jalan bisa bahasa Cina juga, bisa bahasa Tiongkok juga gitu kan. Nah, itu yang sangat manfaat yang luar biasa juga buat Mas Mufis sendiri gitu. Nah, terus kira-kira nih apa yang bisa ditebarkan manfaatnya yang didapatkan dari Mas Mufis di Cina untuk ya rekan-rekan di Indonesia atau keluarganya lah, atau teman kerja atau teman sekolahnya dulu yang bisa Mas Mufis banggakan atau Mas Mufis sharingkan kepada teman-teman yang lain. Karena memang saya basicnya hanya modal kuliah ke luar negeri itu tadi ya, mungkin yang bisa saya sharingkan atau mungkin bisa saya bagikan ke teman-teman yang ada di sini ya, paling enggak tipsnya buat kesana seperti itu. Ya mungkin sebatas itu saja untuk saat ini, karena memang belum punya apa-apa ya. Ya karena semester 5 juga. Kalau D3 itu juga sama kan ya lamanya? Iya, D3 tahun. Nah, nah terus selama berkehidupan di China, di asrama juga kan. Nah, itu satu asrama dengan warga Indonesia atau bukan? Kebetulan saya sekamar itu 8 orang, 5 orang Indonesia, 3 orang lagi orang Bangladesh. 5 orangnya Indonesia. Iya, jadi setiap hari tuh bau kari itu nggak lepas dari baju kita. Oke. Berarti memang sedominasi itu Indonesia di China ya. Bahkan satu kamar aja 5/8 tuh berarti berapa persen itu? 60-70% bahwasannya Indonesia itu semendominasi itu gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu.
apakah tetap menggunakan bahasa Indonesia untuk berbicara di sana? Kalau teman sendiri bahasa Indonesia. Bahkan kalau sama orang Jawa bahasa Jawa. Oke, ada orang Jawanya juga. Oke. Nah, terus kira-kira budaya di China itu seperti apa? Karena banyak yang kita ketahui bahwasanya orang-orang China ketika di Indonesia atau disebut orang-orang Cina itu, mohon maaf ya, sering disebut orangnya itu pelit untuk mengeluarkan uang atau hemat atau tidak tahulah apa sebutannya itu. Kalau teman-teman saya menyebutnya pelit, ada yang mengatakan seperti itu. Apakah itu benar seperti itu Mas di sana? Saya pikir ada benarnya juga. Soalnya mereka itu untuk berbagi itu pilih-pilih. Tapi kalau misalkan udah kepilih orangnya, itu berbaginya nggak main-main. Oke. Berarti jadi ya pelit itu memang cuman ke orang yang nggak tepat. Berarti tidak sembarang orang gitu ya pada intinya ya. Kalau Anda dekat sama mereka pasti dapat. Berarti ya tetap ada dermawannya ya, bukan berarti wah ini uangku nggak boleh keluar banyak gitu. Karena kalau kita bandingkan ya teman-teman ya, bahwasannya orang-orang Cina tuh rata-rata bisa disebut ekonominya tuh manajemen ekonominya tuh sangat baik, dan ada yang punya bisnisnya sampai besar ya, karena ada yang sebutnya pelit itu tadi. Padahal kalau nyatanya tidak seperti itu ya Mas ya. Kalau ke orang yang sudah dekat atau kenal ya malah dikasih terus gitu. Iya. Ya sebagai contohnya tadi itu fasilitas kampus ya berarti Mas ya. Sebagai contoh bahwasanya fasilitas kampusnya Mas Mufis tadi yang Politeknik itu sangat sebetulnya membuat nyaman mahasiswa yang ada di sana, jangan sampai merasa kapok di sana. Nah, ini juga buat teman-teman yang sekali lagi masih gundah ke China tidak masalah, tidak harus ke negeri-negeri yang sangat diinginkan ya. Paling banyak itu pasti kalau teman-teman di antara Amerika, Jepang, Australia, Singapura, Korea. Teman-teman yang perempuan ini pasti juga pengen ke Korea. Tidak hanya itu, Cina pun juga sangat terbuka lebar bagi kita semua gitu. Nah, terus ini Mas, sekiranya ketika di China selama 2,5 tahun ini sudah mendapatkan teman seberapa banyak yang itu bisa berpengaruh besar untuk jenjang karirnya Mas Mufis? Saya kira sedikit-sedikitnya teman, walaupun itu teman sesama Indonesia kita ya, itu pasti akan banyak atau besar pengaruhnya buat karir kita ke depannya. Karena pasti di antara kita akan mendapatkan akses atau informasi ke banyaknya lowongan kerja yang berserakan tadi Mas. Jadi kita ke bagian getahnya gitu. Lowongan kerjanya bisa berserakan ya. Di Indonesia kita harus masuk ke informasi sini sana nggak dapat gitu. Nah, terus yang dampak yang sudah dirasakan nih, selain tadi mendapatkan tawaran untuk kuliah di China, dampak yang dirasakan dari banyaknya relasi selama sudah di China, apa saja Mas yang sudah dirasakan? Mungkin saya semakin melihat bagaimana pentingnya belajar, karena memang budaya belajar di sana yang cukup tinggi. Dan berikutnya mungkin budaya sehat. Jadi kita selain diwajibkan untuk belajar, kita diwajibkan buat olahraga. Jadi ada satu aplikasi kita tuh namanya Putau Lebau kalau nggak salah, yaitu jadi kita setiap semester diwajibkan minimal 30 kali lari, dan setiap kali lari itu 1,6 kilo. Wow, keren. 30 setiap semester, berarti bisa dihitung seminggu berapa kali itu ya? Satu semester itu kan ya 6 bulan lah ya. Iya, kurang lebih. 6 bulan 30 semester berarti 2 minggu sekali kurang lebih ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan juga kita wajib ambil kelas olahraga. Ambil kelas olahraga. Ya, banyak olahraga pilihan. Kalau saya dulu sempat ambil tenis meja. Oke. Jadi seminggu sekali ada kelasnya. Berarti beda kayak UKM kalau di kampus Indonesia. Saya kira di sana nggak ada ya organisasi kampus seperti itu ya Mas. Karena memang ya nggak tahu juga kenapa. Tapi mungkin saya berdasarkan asumsi pribadi saya, karena memang kan di sana negaranya terbilang komunis lah ya. Jadi kurang suka yang berlandaskan demokrasi. Kurang yang berpolitik malah kurang ya. Iya. Di Indonesia politik banget lah. Waduh. Oke, kita lanjut lagi. Di China ini selama kehidupan di China tadi relasinya yang cukup luar biasa juga, itu sangat membantu di sana. Nah, kita sekarang masuk ke
kegiatan-kegiatan di kampusnya Mas Mufis ya. Tadi sudah secara materi, secara perkuliahan sudah. Kalau di luar perkuliahan, apa saja yang Mas Mufis ikutin? Di luar perkuliahan apa ya? Mungkin olahraga itu tadi itu wajib ya. Kalau nggak kita ikut itu mungkin nggak bakal lulus. Oke, kayak apa ya kalau di Indonesia, kampus Indonesia itu? Oh, minimal berorganisasi juga ya tetapannya. Oh gitu ya? Iya, ada kalau terutama yang beasiswa ya, penerimaan beasiswa itu harus ada minimal berorganisasi atau mengikuti kegiatan kepanitiaan begitu. Selain itu mungkin di luar kegiatan kampus yang sifatnya wajib itu, setahu saya nggak ada sih selain Tidak itu. ada. Iya. Tapi yang tidak diwajibkan ada yang Mas Mufis ikuti? Organisasi mahasiswa mungkin ada kan, tetepan juga kan? Tapi itu kembali lagi kita punya mahasiswa Indonesia, bukan punya Cina. Sebutannya apa berarti ya? Kayak komunitas gitu. Ya PPI lah, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Oh, yang ada di China di situ. Iya, skalanya ada setingkat negara dan terbagi lagi ke kota-kota yang ada ya seperti itu. Di situ menjabat nggak nih Mas Mufis atau hanya anggota saja? Kebetulan menjabat. Menjabat. Wah, luar biasa nih. Jabatannya apa nih, Mas? Kebetulan sekarang periode 2025-2026 ini saya jadi wakil ketua. Wus, keren. Wakil ketua. Ini berarti periode kedua. Saya sempat vakum setahun karena saya harus ngurus di komunitas muslim karena di sana ada juga komunitas muslim Indonesia. Kebetulan jadi ketua juga. Wah, keren. Ini organisasionalnya, leadershipnya luar biasa nih, teman-teman. Main-main aja ya. Oke, tadi di organisasinya itu lagi. Terus ada lagi selain itu? Mungkin secara aktivitas pribadi saya nggak ada sih Mas. Ya, mungkin yang rutinan ya Jumatan. Itu sudah pasti dong. Nah, untuk kegiatan organisasinya itu apakah sama dengan yang di organisasi Indonesia, membuat program kerja atau ya sebatas himpunan saja gitu? Sama sih Mas, kurang lebih. Ada program-programnya, tapi kita kembali lagi menyesuaikan ke jadwal kampus masing-masing. Karena kan kita kebetulan di Hangzhou itu ada 4 kampus yang ada mahasiswa Indonesianya. Jadi kan jadwalnya beda-beda juga. Dan kita cukup terbatas gerak kita. Aktivitas kita cukup terbatas di sana. Jadi ya mungkin kayak yang hari yang benar-benar libur atau mungkin event-event yang sekiranya bisa kita masuk ke sana, baru kita manfaatkan kegiatan itu buat kita beraktivitas organisasinya. Tapi untuk proyek yang dibuat sendiri itu ada Mas. Dananya dari? Nah ini lagi Mas. Jadi selain kita dapat istilahnya akses ke pekerjaan, kita berorganisasi itu juga support dananya cukup kenceng dari perusahaan mereka yang ada di sini. Bukan dari univnya itu tadi? Malah nggak mau ngasih. Paling mentok tuh kasih fasilitas tempat buat kita kegiatan. Itu paling mentok gitu. Jadi kayak yang baru aja berapa lama ya? Belum lama itu ada salah satu perusahaan, saya lupa namanya. Itu pokoknya mereka ngasih kerjasama dengan kita dengan cara carikan kita orang untuk masuk ke perusahaan kita, nanti kita support kalian dengan yaitu. Ya. Terus berarti proyeknya itu disasarkannya juga ke warga Tiongkok juga? Mahasiswa Indonesia terutama. Berarti dari organisasinya mahasiswa Indonesia untuk mahasiswa Indonesia juga. Tapi pernah untuk membuat proyek yang disasarkannya kepada warga Cina? Pernah, tapi hanya sebatas hari perempuan Mas waktu itu. Jadi kita ngasih bunga ke orang random aja di jalanan gitu. Jadi kalau baper bahaya lah. Yang ngasih juga perempuan soalnya. Aduh sama aja dong. Nah terus berarti tidak ada yang Mas Mufis ikuti organisasi yang tidak hanya warga negara Indonesia? Tidak ada. Tapi sebenarnya organisasinya ada. Saya kurang tahu sebenarnya. Dan saya pikir nggak ada. Berarti itu tadi organisasi yang Mas Mufis ikuti bisa dikatakan itu di luar dari kampusnya Yangzhou. Iya, di luar. Oke. Berarti kesibukan selama di kampus itu hanya perkuliahan, terus olahraga itu tadi. Sisanya ya di luar kampus berarti ya, yang organisasi tadi. Iya. Nah, sebelum menuju ke terakhir nih Mas,
pertanyaan yang cukup menarik juga mungkin ya buat Mas Mufis ketika di sana itu, sekiranya kita untuk menjalin interaksi dengan teman-teman China yang memiliki budaya berbeda dengan Indonesia, itu kira-kira step by stepnya seperti apa? Untuk berteman dengan mereka lah ya, katakanlah. Mungkin yang pertama kita harus punya akses ke mungkin berdasarkan pengalaman pribadi aja ya Mas ya. Kayak yang saya kan cerita tadi ambil kelas tenis meja. Ya. Di situ kan saya kebetulan orang internasional sendiri, yang lain orang lokal. Oke. Jadi dan apa ya, mereka banyak yang istilahnya masih belajar. Lihat saya main sama gurunya, terus kayak yang langsung kayak yang banyak yang nemenin gitu. Wah, ini jago ini. Ini jago ini buat ini. Main-main aja. Lah orang langsung dideketin banyak orang tuh karena jago ya teman-teman. Itu sudah tidak lain tidak bukan. Terus setelah itu mulai nih menjalin pertemanan. Ya setelah itu kan mungkin ya saya sendiri yang milih mau siapa temanannya. Oke. Berarti secara kesimpulannya harus mengikuti kegiatan yang ada di sana, terus jago. Ya pokoknya tuh kita harus ada satu wadah dengan mereka. Oke. Entah disengaja ataupun nggak sengaja gitu. Oh ya. Ya di situ kita mulai pokoknya kenalan aja, terus ya jadi teman lah. Berarti di sana obrolannya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Cina karena Mas Mufis mahasiswa internasional sendiri? Pakai bahasa Mandarin Mas. Dan saya seringnya ngeblank gitu kalau gurunya jelasin tuh. Aduh. Berarti gurunya menjelaskan pun pakai bahasa Mandarin. Oh iya. Itu dibukanya untuk yang kelas olahraga itu tadi dibukanya dari semester berapa Mas? Dari semester 3. Semester 3. Iya, semester 1-2 kita belajar bahasa soalnya. Fokus bahasa di situ. Makanya ya semester 1-2 tuh ditempa nih. Kamu harus bisa bahasa Mandarin. Makanya ketika di semester 3 itu tadi bahasa Mandarin itu sudah sebagai bahasa utama, bukan bahasa Inggris lagi ya. Ya pokoknya tahun pertama itu kita benar-benar dipadatkan dengan kelas bahasa. Dari awal jadwal itu jam 8 pagi sampai setengah 9 malam. Tapi ada istirahatnya kalau makan siang atau sore gitu. Ya pokoknya apa istilahnya, mungkin ngedoktrin itu mereka. Oke, saya aja juga didoktrin loh ini sama Mas Mufis nih, buat suruh ayo ke China gitu. Nah, sekarang kita menuju ke pertanyaan terakhir nih Mas Mufis ini. Untuk selama di China ini, kira-kira ada tantangan terbesar apa dan strugglingnya itu sampai sekarang masih belum terpecahkan? Apa ya Mas ya, struggling terbesar ya mungkin saya masih belum cukup bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, terkendala bahasa itu tadi. Cuman seenggaknya saya paham inti-intinya kita belajar apa, karena kan memang teknik kita tidak dalam praktek di teknik itu kan kita nggak apa ya, bahasa itu cuma sebagai yang ngarahin lah. Seenggaknya kita udah tahu programnya gimana untuk masukin ke mesin, kan juga kita sedikit-sedikit ada codingnya di mesin itu. Tapi pernah terkena masalah gak Mas di sana? Pernah kebetulan. Kan waktu itu ya Mas ya, bulan puasa tahun 2024 itu saya sempat, kan ada kelas wajib itu tadi yang saya bilang. Jadi kelas malam itu wajib dari jam berapa ya, saya lupa ya, jam 7 apa ya, jam 7 sampai jam setengah 9 tadi. Nah itu kan saya ngide sama teman saya itu berdua ke masjid buat cari buka puasa. Karena kan di sana buka puasanya dari masjidnya ngasih buka puasa gratis tuh. Padahal itu sedang kuliah itu? Ya masih hari-hari masuk lah. Itu pokoknya pulang dari masjid habis maghrib itu telat kita. Ya jam 7 hampir setengah jam lah masuk kelas itu. Langsung kita dipajang di depan papan tulis, pokoknya ya baca aja serah gitu. Buat belajar kan belajarnya mandiri kita, self study. Terus habis sesi belajar malam selesai, kita dipanggil ke kantor. Diteleponin orang tua saya. Waduh. Aduh, kayak pondok banget ini, aduh. Terus gimana Mas? Ya pokoknya dikasih surat, ya istilahnya peringatan, terus kita suruh bikin surat pernyataan dari tanda tangan orang tua juga gitu. Waduh, berat. Rasanya pusing gitu. Terus langsung ngerasa kapok banget ini, nggak mau lagi gitu. Kapok banget.
Oke, oke, berarti memang kedisiplinan di sana itu luar biasa ya Mas? Iya, ya? iya. Oh. Soalnya memang bener-bener gimana ya? Kalau kita mau nyantai itu memang ada waktunya gitu kan. Kebetulan itu bukan waktunya. Jadi kayak misalkan kan saya di tahun kedua kemarin itu mau sampai malam pun terserah karena udah nggak ada lagi kelas bahasa tadi. Iya, iya, iya. Jadi ya emang harus ngerti waktu lah. Nah, ini nih. Sekarang kan belum lulus kan ya? Berarti di sana itu masih Iya, belum. semester 5, berarti sisa 1 semester lagi ya? Iya. Nah, sisa Kurang 1 semester kok sekarang sudah di Indonesia, gimana ceritanya Mas? Jadi ya mungkin ini nggak ada yang tahu kenapa ya. Jadi awalnya itu sekitar pertengahan tahun ini 2025 itu ada teman kita yang terdeteksi positif salah satu penyakit menular lah. Dan dari situ banyak dari kita dipulangin. Oke. Jadi yang ada di sana itu belum sedikit, belum banyak maksudnya. Oh. Kita masih banyak yang Indonesia gitu. Oke, 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 oke. Nah, setelah mendapatkan kabar itu langsung dipulangkan setiap mahasiswa internasional atau hanya beberapa saja? Hanya yang teridentifikasi punya interaksi dengan orang yang Tapi itu itulah satu kelas dengan Mas Mubis. satu kamar. Satu kamar bahkan. Oke. Nggak sekelas sih tapi. Oh, enggak sekelas, tapi satu kamar ya. Justru itu bahaya satu Ya kamar. itu. Oke, terus makanya dipulangkan. Yes. Dan sampai kapan belum tahu. Info paling akhir sih Januari sih Mas. Ya. Januari. Cuman di sana itu informasi bisa datang kapan saja dan untuk kapan saja. Jadi misalkan sekarang infoin bisa aja buat nanti malam gitu. Jadi tetap siap aja kapanpun gitu. Pulang baliknya ditanggungkah ongkosnya? Kebetulan sendiri. Tapi kalau kemarin karena memang kasusnya kita dipulangin jadi dibiayai. Oh, berarti besok ketika kembali lagi di sana juga dibiayai? Saya kurang tahu seperti apa. Cuman kayaknya sih mandiri ya. Ya, kita berharap terhadap pimpinan Ya, yang tolonglah. dimohon untuk memberikan bantuan untuk dibiayai. Iya. Naik pesawat ya Mas berarti? Naik pesawat. Oke. Nah, oke Mas, sebagai penutup boleh diberikan sepatah dua patah kata, tapi dengan syarat yang tadi menggunakan bahasa China, bahasa Tiongkok, bahasa Mandarin ya. Nanti minta tolong diterjemahkan setelah itu. Sebagai bukti nih beneran kuliah di China nih. Nanti pada nggak percaya loh. Boleh Mas? Apa ya? Oke. 谢谢你的时间，给我在这里说话，跟你。Ya pokoknya terima kasih telah bisa mempersilahkan saya di sini ngobrol bersama Anda. 希望下次我会说话跟你，再说话跟你。Kayaknya ya pokoknya kita pengen nanti bisa lanjut lagi gitu. Oke. Oke, ya pokoknya itu aja. 下次见面. Ya sampai bertemu. Oh, sampai bertemu lagi. Kemudian waktu. Oke, sudah mulai tahu nih. Sebagai fun fact nih ya Mas, sebagai bahasa Mandarin itu saya pernah belajar, bukan belajar bahasanya, tapi belajar karena sebuah lagu. Tahu lagu Sewu Kuto nggak Mas? Didi Kempot ya? Ya. Saya nggak tahu liriknya sih. Gimana tuh Mas? Ya, pokoknya kalau dalam bahasa Indonesia tuh Sewu Kuto wis tak liwati. Nah, kalau diartikan kan berarti 1000 kota sudah tak lewatin. Nah, saya tuh pernah mengikuti kegiatan sama orang tua saya, dan itu ada lomba itu di bahasa Mandarin kan. Jadi ya orang tua saya setiap hari belajar itu dong untuk nyanyi gitu. Saya ikut ke doktrin dan saya sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Tapi nggak tahu nih bener apa enggak ya. Minta tolong dikoreksi. Ketika dilirik di Sewu Kuto, tak liwati itu liriknya seperti ini. Nijing cengce, woteng kole, seperti itu. Apakah itu benar? Ya benar. Oke, berarti benar ya? Iya benar. Oke, terus 1000 kota. di lirik yang selanjutnya 我理解的清楚 ngomong siji. Ya kurang lebih seperti itulah Mas ya. Tapi pokoknya, itu belajarnya dari translate atau memang ada lagu yang lagunya. Oh, jadi tinggal ngapalin ya? Iya, tinggal ngapalin gitu. Dan saya juga karena satu rumah ya, ibu saya selalu mutarnya lagu itu terus. Ikut ke doktrin, saya dulu sempat hafal satu lagu gitu. Itu zaman kapan Mas ya? SMP kayaknya, SMP atau SD ya, saya masih udah ingat lama banget itu. Ya udah lama banget dan masih ingat ini sampai sekarang beberapa lirik, dan saya mau mastiin ini tuh bener bahasa Mandarin atau bukan itu. Nah, tak tanyakan kenceng, ternyata bener ya. Bener Kak. Oke, ya lumayan lah tahu-tahu dikit. Ya begitu tuh aja teman-teman Wonder People, yang terima kasih sudah
mendengarkan sampai akhir di ujung podcast hari ini. Semoga kita masih diberi kesempatan lagi ya Mas Mufis untuk podcast lebih lanjut lagi. Mungkin kita bisa podcast secara online ya Mas ya besok ketika di China sebagai bukti kembali kalau Mas ada belum percaya. Ya teman-teman, itu tadi sedikit podcast dari kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, bahwasanya kita juga bisa kuliah itu tidak hanya di negeri yang kita impikan, negeri-negeri yang sudah terkenal bagus di luar sana, bahwasanya Cina pun masih terbuka sangat lebar gitu ya. Di situ juga tidak ada seleksi ya Mas Mufis ya malahnya, atau ada? Tergantung penyelenggaranya. Tapi secara tes tidak ada kah? Sejauh ini tidak ada yang saya tahu. Itu ya teman-teman yang perlu kita ketahui. Berbeda dengan negara lain yang cukup ketat seperti di Amerika, Jepang juga terutama yang tesnya sangat ketat. Yang mungkin sampai saat ini masih bingung, bisa turunkan sedikit egonya, tidak apa-apa, bisa ke China dulu. Itu tadi doktrin dari Mas Mufis itu seperti itu. Tidak masalah, ke China juga fasilitasnya luar biasa, kualitas pendidikannya juga tidak kalah dengan negeri yang lain. Ya mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih Mas Mufis sudah menyempatkan dari kesini. Ditunggu kesempatan selanjutnya. Semoga kita diberi kesempatan kembali untuk berjumpa. Kami dari teman-teman Wonder Home mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sajanya kurang banyak. Sudah cukup. Ya mungkin itu aja teman-teman Wonder People. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di klik like, share dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.